bersyukur untuk setiap kasih kemurahan Tuhan. Kalau di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai setiap kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Saya kena percaya itu semua karena berkat kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau bersama-sama meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hosana di tempat tertinggi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari berikan hidupmu, penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Hosana. Hosana. Hosana yang tinggi. Hosana. Hosana. Hosana yang tinggi. Hosana. 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 Hosana yang tinggi. Hosana. Hosana. Hosana yang tinggi. Ku puji Kau Tuhan. Hatiku bersyukur, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Naikkan pujian ini kembali dari awal. Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, 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 Hosana yang tinggi. Ku puji Kau Tuhan. Hatiku bersyukur, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Hatiku bersyukur, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Hosana di tempat yang tertinggi. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
selamat syukur hanya layak bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami dapat beribadah bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini kami datang kepada Tuhan, memberikan diri kami, hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, pengurapan dari tempat maha tinggi mengurapi setiap kehidupan kami. Kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja, dan kami sama-sama bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kuasanya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu sebabnya kita mau memuji, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Namanya, sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Nyatakan tergoyahkan,
takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa menyelamatkan, memulihkan setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku.
kasih Kristus, saya undang Ibu Agus untuk memimpin kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Amin Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tak pernah beranjak dari setiap kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau yang memegang kami, Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Sehingga sampai saat hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan di hadapan-Mu. Kami boleh di Tuhan ada di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji mengagungkan Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kuasanya tak pernah Tuhan berubah dari dulu sampai sekarang. Engkau tetap selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi buat waktu, kesempatan. Kalau saat hari ini Engkau tetap berikan kami Tuhan waktu-waktu yang indah Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan Tuhan, Engkau tetap hadir Tuhan. Engkau melawati setiap kehidupan kami Tuhan. Ini Tuhan ucapan syukur kami, pujian kami, pengagungan kami. Hanya Engkau yang layak terima semua itu Tuhan. Engkau yang dipuji, Engkau yang diagungkan tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu, sehingga kami Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang ada, kami meninggikan Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah membantu kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Berkati mereka dengan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga mereka dalam pelayanan mereka Engkau terus urapi Tuhan. Sebentar Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Mari Tuhan, urapan yang sama juga menyertai hamba-Mu.
Biarlah setiap kata Tuhan, setiap ayat dan pasal Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan, apabila di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara ada yang merayakan ulang tahun kelahiran pada minggu ini, atau ulang tahun pernikahan, apabila ada, dapat berdiri bersama-sama untuk kami berdoa bagi Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian Ku Ada Sebagai. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Dapat ada sebagaimana kami ada hari ini, secara khusus bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang dapat kembali merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyadari semua karena anugerah kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang sudah kami lewati, dan kami percaya setiap rencana-Mu terus akan ada, menyertai, memberkati, kekuatan kasih-Mu menolong setiap kami menghadapi tahun-tahun yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan karena kami dapat sungguh menyadari setiap kami adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam Engkau. Kiranya Engkau memberkati setiap saudara, setiap keluarga untuk hidup mencari kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan seluruh kehidupan mereka, baik pribadi ataupun keluarga, dapat menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan setiap saudara-saudara kami. Setiap keluarga-keluarga kiranya disatukan di dalam kasih Tuhan untuk menjadi keluarga yang menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh saudara-saudara kami di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theophilus Hanardi dari Parakan. Kami persilahkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua bersukacita pagi hari ini, ya saya percaya kita semua bersukacita, kita bersyukur karena dalam keadaan yang bagaimanapun kita masih bisa beribadah di rumah Tuhan setelah beberapa bulan kita harus beribadah dari rumah masing-masing. Apapun kondisi kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap melindungi, membela anak-anak yang dikasihinya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, juga berterima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan buat jemaat Tuhan yang dikasihi di tempat ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menang atas pergumulan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pasti punya pergumulan dalam hidup ini. Kita punya sesuatu yang kita perjuangkan di dalam hidup ini. Kita punya masalah-masalah, tantangan yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Firman Tuhan berkata, kita akan baca sebagai ayat pertama atau ayat mas kita dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Bapak Ibu boleh tetap duduk saja ya. Kita akan ucapkan bersama-sama firman Tuhan ini. Ayub 7 ayat 1. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, puji nama Tuhan. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia memang harus bergumul di bumi, harus berperang. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan seperti hari-hari orang perang. Nah, kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak pergumulan. Mungkin itu pribadi, mungkin itu keluarga kita, mata pencaharian, pekerjaan. Ya, di situasi seperti ini hampir semuanya terdampak. Mungkin 99%, saya nggak tahu siapa yang tidak terdampak. Ya, tapi hampir semua pasti mengalami akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini. Ya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Ya, hidup kita pasti mengalami banyak masalah pergumulan. Ya, di dalam perekonomian, mungkin juga ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan anak-anak. Ya, sama seperti kami 4 tahun terakhir ini bergumul dalam doa untuk anak kami yang akhirnya Tuhan jawab pergumulan doa kami. Bulan Oktober nanti kami akan mendapat cucu pertama. Luar biasa ya saudaraku, kalau saya saksikan cukup panjang. Tapi setiap kita itu pasti punya pergumulan hidup yang harus kita hadapi, perjuangkan, menangkan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berjanji dalam Roma 8 ayat 37, ya, ayat yang pasti familiar buat kita semua. Tuhan berkata begini, firman-Nya berkata, dalam semuanya itu kita menjadi lebih dari seorang pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Yang percaya firman-Nya katakan amin. Tuhan berjanji dalam setiap pergumulan kita, ya, kita dijadikan lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya kita tidak sekedar menang, tapi kita lebih dari pemenang, menang mutlak. Ya, kalau dalam olahraga mungkin menang telak gitu ya, dengan skor yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu. Kalau masalah kita 5, menang 1, yang 4 kalah, ya, atau yang 1 belum tentu, belum pasti. Pagi hari ini firman-Nya berjanji dalam semuanya itu. Katakan amin Bapak Ibu.
dalam setiap masalah hidupmu, pergumulan hidupmu, Tuhan janji engkau lebih dari pemenang. Saya tidak tahu apa pergumulan masing-masing, baik yang duduk di bawah maupun di balkon. Ya, saudara boleh sebut, boleh ingat pergumulan hidupmu. Tuhan nggak pernah berjanji begini, kalau ada 5 masalah, yang 2 menang, yang 3 kalah. Tidak. Kalau kita mencermati Roma 8 ayat 37, di dalam semuanya itu, dalam setiap pergumulan masalah hidupmu, ayat sebelumnya kan mengatakan penderitaan, macam-macam gitu ya, segala macam masalah didaftarkan. Kita lebih dari pemenang, karena Dia yang mengasihi kita. Yang percaya firman-Nya katakan, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan tahu pergumulan kita masing-masing. Sekalipun kita belum menceritakannya pagi hari ini, Tuhan itu janji, Tuhan itu menjamin firman-Nya dalam hidup kita pasti terjadi, pasti itu akan menjadi kenyataan bila kita tetap melekat pada Tuhan, melewati pergumulan itu kita tidak tinggalkan, kita tidak lepaskan, kita tidak kendor dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah kejadian atau peristiwa dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan melihat beberapa kebenaran rohani yang ada di dalam perikop ini. Bapak Ibu, kisahnya tentang Yakub yang bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Ya, Bapak Ibu pasti kenal kisah ini dengan jelas. Ketika itu Yakub menghadapi banyak masalah dan pergumulan yang cukup berat. Ya, ketika dia harus berjumpa dengan kakak kembarnya, yaitu Esau. Ada banyak masalah di masa lalu yang menyebabkan Yakub sangat takut. Ya, dia mempunyai pergumulan yang sangat berat dan anak-anak, istrinya, keluarganya, harta bendanya sudah diseberangkan semua, Bapak Ibu, dan tinggal Yakub seorang diri yang belum menyeberang sungai Yabok itu. Dan malam itu dikisahkan dalam firman Tuhan, dia bergulat, dia berperang, dia bergumul dengan seorang laki-laki dalam ayat 24. Tinggallah Yakub seorang diri dan dia bergumul, bergulat dengan seorang laki-laki. Saya perlu jelaskan bahwa laki-laki, a man, ya, di kitab Kejadian khususnya itu adalah wujud perwujudan manifestasi dari Tuhan sendiri. Ya, kalau Abraham pernah dijumpai 3 orang laki-laki di kemahnya ketika panas terik, itu berbicara tentang pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Di sini ada seorang laki-laki dan ini menunjuk pada pribadi Allah, pribadi Yesus sendiri. Bapak Ibu, Yakub dia bergumul, bergulat sampai pagi dan Tuhan sendiri mengatakan engkau menang. Ya. Yang memberi vonis kemenangan bukan manusia, bukan Yakub sendiri, tapi Tuhan sendiri mengatakan dan engkau menang. Ya, maka saya boleh beri judul 24 sampai 30 ini adalah kisah Yakub sang pemenang, Bapak Ibu. Kisah Yakub sang pemenang. Ada 5 mutiara yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan-kekuatan yang kita andalkan supaya kita bisa mengandalkan hanya Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ayat 25, mari kita baca bersama untuk poin yang pertama.
Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah Bapak Ibu, sendi pangkal paha itu adalah tumpuan kekuatan manusia supaya bisa berdiri tegak, supaya bisa berjalan, beraktivitas. Sendi pangkal paha adalah merupakan sendi yang sangat penting supaya kita bisa berdiri tegak. Ya. Dulu tua-tua sidang di gereja kami, sekarang sudah almarhum, pernah jatuh sehingga sendi pangkal pahanya itu retak. Ya, tidak patah sama sekali tapi retak. Beliau harus di kursi roda, harus di tempat pembaringan. Ya. Meskipun kondisinya seperti itu, tapi kalau kami datang mendoakan, memberi firman Tuhan itu akhirnya malah kami yang dikuatkan. Ini anak Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Pasti hamba-hamba Tuhan, tim besuk di tempat ini juga pasti pernah mengalami yang seperti itu ya. Anak-anak Tuhan yang tetap menyala. Ya. Om ini dia penuh Roh Kudus sejak muda dan dia hidup dekat sama Tuhan sehingga bicara bahasa rohnya itu nyata sekali, meskipun sudah sepuh waktu itu hampir 90 usianya, ya, tapi dia selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya beri contoh seperti itu. Sendi pangkal paha itu sangat penting. Itu adalah tumpuan kekuatan manusia secara rohani. Pagi hari ini saya mau tanya, tumpuan kekuatan kita apa? Ya, ada orang yang mengandalkan tumpuan kekuatannya uang, ya, harta, deposito mungkin, ya, kekayaan. Ada orang yang membanggakan, mengandalkan kekuatannya itu relasi. Wah, saya punya orang yang hebat di sana. Ya, kalau terjadi sesuatu saya bisa minta tolong. Ada orang yang membanggakan itu sesuatu itu relasi. Ada juga yang membanggakan kepandaian, Bapak Ibu, akal, pikirannya. Saya berani katakan itu karena firman Tuhan berkata bahwa jangan bersandar pada akalmu sendiri. Tuhan itu berfirman, Tuhan sudah tahu kalau manusia itu bakalnya gini, sehingga firman Tuhan itu selalu cocok. Amin Bapak Ibu, kita sering mengandalkan kekuatan kita, kebisaan kita, kedudukan, jabatan, fasilitas yang kita punya, pangkat mungkin. Dan itu semua Tuhan lumpuhkan agar kita bisa hanya mengandalkan Tuhan saja. Betul saudaraku? Kadang Tuhan izinkan kita mengalami badai. Ya, mungkin dalam usaha kita, mungkin dengan kesehatan kita. Ada yang divonis oleh dokter gak bisa sembuh. Ya. Tidak ada artinya semua yang kita miliki, pengen kita bayar semuanya dengan apa yang kita punya, tapi itu tidak bisa menolong. Tuhan seringkali mengizinkan kita menghadapi semua yang kita punya, gak bisa menolong, gak bisa memberi kemenangan di dalam pergumulan kita itu. Contoh sekali, yang jelas sekali Ayub. Ya, dalam kisah Ayub terakhir ketika Ayub dipulihkan Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 5. Apa kata Ayub Bapak Ibu? Ya, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Ini iman dulu ya, sebelum dipulihkan. Ketika Ayub diuji Tuhan, maka Ayub berkata, tetapi sekarang, siapa yang hafal ayat itu? Ayub 42 ayat 5. Mataku sendiri memandang engkau. Tuhan ingin setiap jemaat GPDI El Shaddai yang hadir beribadah pagi hari ini, kita tidak hanya mendengar kata orang, mendengar kesaksian orang, mendengar pengalaman orang, tetapi kita harus mengalami sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang lebih diberkati dan lebih dikuatkan, yang mengalami sendiri atau yang mendengar
dari orang. Ya, pasti orang yang mengalami sendiri. Kami punya grup WA teman-teman satu angkatan di sekolah Alkitab. Ya, sekarang mereka sudah tersebar di seluruh Nusantara, bahkan ada yang di luar negeri ya. Tiap hari pada ngirim renungan ya. Karena isinya pendeta semua, saudaraku ya. Kami bersyukur semua masih setia melayani. Nah, satu waktu Ibu Gembala di Jakarta, itu sebelah gereja adalah pemukiman padat, mengalami kebakaran tiba-tiba malam itu. Dan Ibu Gembala ini berdoa, berlutut, berseru pada Tuhan dengan Bapak Gembala, dengan beberapa jemaat. Ya, mereka mengatakan, Tuhan tolong, Tuhan bela. Ini rumahmu Tuhan, nyatakan kuasamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anginnya tadinya itu mengarah ke gereja, ya, dari arah timur begitu katanya. Dan ketika mereka berdoa, bersujud, menyembah dalam hadirat Roh Kudus, ya, tiba-tiba Tuhan bisa belokkan anginnya itu jadi ke barat. Ya. Dan gereja itu hanya tersentuh, yang kebakar itu pohon mangga. Tapi Tuhan berhentikan dan gereja itu malah menjadi tempat pengungsian dari orang-orang yang kehilangan rumah itu untuk sementara, Bapak Ibu. Kami dikuatkan ketika kami membaca kesaksian di WA itu. Tapi siapa yang paling dikuatkan dan diberkati? Ibu Abigail, teman kami yang mengalami langsung. Pagi hari ini pun Tuhan janji, kita tidak hanya mendengar dari Pak Theophilus, kita tidak hanya mendengar dari rekan seiman, tapi engkau akan mengalami sendiri. Tuhan akan menjadi kekuatan hidupmu yang luar biasa. Yang percaya firman-Nya katakan, amin. Tuhan akan memberi kita pengalaman langsung, mengalami sendiri. Puji nama Tuhan. Ayub kehilangan semua, termasuk kesehatannya. Kalau kita daftarkan banyak sekali ya saudaraku, anak-anaknya semuanya mati, ternaknya, kekayaannya semuanya hilang, bahkan kesehatannya. Hanya satu yang Tuhan tidak izinkan setan untuk mengganggu, yaitu nyawanya. Ayub kehilangan semua, bahkan sampai istrinya berkata, kutuk Tuhan dan matilah. Penderitaan yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Tapi Ayub mengalami langsung Tuhan secara pribadi, bukan ketika dia senang, bukan ketika semuanya oke, lancar, baik-baik saja, berkat mengalir. Ya. Sekarang kalau kita ketemu siapapun, kayaknya hampir semuanya pasti mengeluh ya di situasi yang seperti ini. Apa-apa kok enggak bisa seperti dulu ya, kok enggak bisa pulih ya, kapan ya, itu. Ya. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan lain, meskipun juga ada masalah yang sama, ditimpa oleh badai yang sama, tapi anak-anak Tuhan yang memiliki kekuatan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang keluar ucapan syukur. Amin Bapak Ibu, bukan keluhan, bukan rintihan ataupun protes ya. Tapi yang keluar adalah ucapan syukur. Tapi Tuhan itu tetap baik. Anak kami dan kami sekeluarga bergumul 4 tahun. Ya, dan tahun ini Tuhan jawab. Ya, menurut dokter anak kami itu sulit hamil. Kalau saya ceritakan ada kelainan hormonal. Ya, sulit hamil. Tapi saya katakan kepada anak kami, selalu saya kuatkan. Percaya Tuhan, pegang firman-Nya. Pasti suatu saat Tuhan pasti beri. Ya, dan anak saya mengimani itu, Bapak Ibu, ya memang sambil berusaha, sambil pengobatan dan seterusnya, tapi dia belajar berharap kepada Tuhan. Dan sepertinya ketika Tuhan menjawab, itu situasinya enggak pas. Ya kan Bapak Ibu, hamil dalam situasi pandemi seperti ini kan risiko tinggi. Tapi saya selalu katakan ada satu ayat yang saya berikan ke anak saya dalam Yakub 1 ayat 17. Ya. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari atas, Bapa segala terang. Dan saya katakan,
panggilan sayang kami ke anak kami itu Nok gitu ya. Tuhan pasti beri yang terbaik dan sempurna. Singkirkan semua pikiran-pikiran negatif. Iya ya, Tuhan jawab kok di kondisi yang seperti ini. Justru itulah luar biasanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau dalam situasi yang biasa-biasa saja, itu enggak ajaib. Saya katakan begitu sama anak saya, sepertinya salah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia jawab. Ketika tepat pada waktunya, pergumulan kami dijawab, ya Tuhan jawab. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kalau yang pertama Tuhan sering melumpuhkan kekuatan kita supaya kita hanya bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, mutiara yang kita temukan dalam kisah Yakub ini, setiap masalah atau pergumulan ada batas waktunya. Amin Bapak Ibu. Ayat 26 mari kita baca, kita simak di Alkitab masing-masing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Percaya Bapak Ibu, setiap masalah itu ada batas waktunya. Tadi saya contohkan, pergumulan kami pun ada saatnya Tuhan jawab. Semua katakan firman-Nya ini dalam hati masing-masing. Setiap masalah ada batas waktunya. Ada ayat firman Tuhan, saya enggak buka bersama saudara, tapi ayat itu berkata begini, tidak selamanya Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Ada ya saudara ayatnya? Pasti banyak yang hafal di tempat ini. Dalam ayat 26 dikatakan, fajar telah menyingsing. Ya, orang itu yang merupakan pribadi Tuhan sendiri berkata, biarkanlah aku pergi. Ya, percaya pagi hari ini yang punya pergumulan, asal engkau tetap melekat pada Yesus, ya, maka engkau akan mengalami fajar itu menyingsing dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ya, dalam Maleaki dikatakan pasal 4, akan terbit bagimu surya kebenaran. Ayo jemaat El Shaddai semua sambut surya kebenaran. Tidak selamanya kita dalam mendung kabut gelap masalah yang berat. Ada saatnya Tuhan akan terbitkan fajar, surya kebenaran itu. Saya mau katakan dengan kasih Tuhan, sambut Yesus yang akan terbit dalam hidupmu, akan menerangi hidupmu, dan dikatakan engkau akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada sukacita yang besar karena masalah-masalah kita satu demi satu Tuhan bela, Tuhan selesaikan. Ada saatnya fajar. Dalam Wahyu 22 juga dikatakan Yesus adalah sang fajar itu, bintang timur yang gilang gemilang akan bersinar dalam hidupmu. Saya pilih Matius 4 untuk kita buka bersama. Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Matius 4 ayat 16. Biasanya ayat ini dibaca kalau Natal ya, tapi sebenarnya tidak harus Natal. Setiap saat pun ayat ini akan digenapi dalam hidup kita. Ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit, apa saudara? Terang. Terangnya tidak pakai T kecil, T besar, berarti bukan hanya terang lampu, bukan hanya terang benda alam, tapi terangnya terang yang luar biasa. Katakan dengan iman pagi hari ini, sambut firman-Nya, katakan, Yesus bintang fajar, engkau akan terbit di hati kami. Amin Bapak Ibu. Engkau akan pulihkan kami seperti pulihkan Ayub dari ujian yang dia hadapi. Saya tidak katakan kapan pandemi akan berlalu, tetapi bagi kita menggunakan bahasa iman, ada saatnya
fajar itu akan terbit bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu, setiap masalah atau pergumulan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Kita baca ayat 28 dari Kejadian 32. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap pergumulan, masalah dalam hidup kita, asal kita hadapi dengan terus melekat sama Tuhan, dengan terus berserah di dalam kehendak dan rencananya, kita enggak sedetik pun terpisah dari Dia. Kita tetap melekat pada Tuhan di tengah kesulitan yang bagaimanapun yang Tuhan izinkan untuk menguji hidup kita. Maka yang keluar adalah Yakub menjadi Israel. Setiap kita pasti punya masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang mungkin pernah gagal, masa lalu yang mungkin kelam, apalagi sebelum kita mengenal Yesus. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the past, masa lalu kita itu. Tuhan ubahkan melalui proses, melalui apa yang Tuhan izinkan menjadi pergumulan hidup kita. Nanti akan keluar sifat-sifat ilahi, karakter Kristus akan muncul. Dalam surat Petrus dikatakan, engkau akan mendapatkan iman, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Muncul hal-hal yang positif dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Yakub diubah menjadi Israel. Dia tadinya adalah, nama Yakub itu nama yang kurang baik kan, artinya penipu. Siapa Bapak Ibu orang yang mau dikasih nama yang artinya penipu? Pasti enggak ada yang mau kan? Tapi nama Yakub banyak loh yang jadi nama baptis, nama Alkitab, enggak apa-apa. Karena masa lalunya sudah diubah oleh Tuhan. Israel artinya putra mahkota Allah. Engkau adalah Prince of God, putra mahkota Allah. Ketika kita diproses oleh Tuhan, dan satu sifat Yakub yang perlu kita teladani, dia tidak melepaskan Tuhan sampai dia memperoleh berkat, sampai pergumulannya dijawab. Amin Bapak Ibu, jangan lepaskan doamu, bahkan ketika sudah dijawab pun kita tetap melekat sama Tuhan, enggak menjadi orang yang hanya datang ke mezbah, ke rumah Tuhan lalu pegang tanduk mezbah. Tuhan bela aku dikejar ini, bela aku. Setelah dibela, lepas. Yakub bukan tipe yang seperti itu Bapak Ibu. Dia tetap melekat pada Tuhan sampai hidupnya diubahkan. Dan kalau Bapak Ibu membaca kisah selanjutnya, dia bertemu dengan Esau, berdamai. Ada sukacita, ada pelukan kasih, ada pemulihan Tuhan dalam keluarga besar mereka. Kalau kita tetap melekat sama Tuhan, kita akan mengalami ending yang indah sekali, yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu, apapun masalahmu pagi hari ini, coba ingat sebentar. Engkau mempunyai banyak masalah. Kita harus bergumul di bumi, tapi Tuhan janji, setiap masalah kalau kita hadapi dengan melekat sama Tuhan, yang muncul Israel, kita akan jadi putra mahkota Allah. Yang keempat, sesudah masalah pasti ada berkat yang luar biasa, berkat yang akan membuat kita diberkati dan jadi berkat. Yang percaya firman-Nya katakan amin. 29, ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bergumul,
tetap melekat sama Yesus, maka ada berkat yang luar biasa. Tuhan sendiri yang memberkati kepada setiap kita. Dikatakan, jika Tuhan mengizinkan masalah ujian datang dalam hidup kita, itu Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita punya wadah untuk menampung berkat. Dan bila Tuhan memberkati, itu tidak akan menjadi kutuk. Saudara bisa nangkep maksud saya? Kalau kita nggak lewat ujian, nggak lewat pergumulan dari Tuhan itu, maka langsung ujuk-ujuk. Kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk itu apa ya? Mendadak langsung diberkati. Kita bisa sombong, kita bisa, pokoknya endingnya bakal nggak baik deh saudara. Kita diberkati, lupa daratan. Ya, tapi ketika kita sudah diproses, saya melihat dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat pelayanan kami, anak-anak Tuhan yang sudah diproses, ketika diberkati, enggak malih saudaraku, enggak jadi sombong, enggak jadi lupa ini itu, tetap cinta Tuhan, tetap cinta pekerjaannya, dan terus Tuhan nyatakan diberkati, dan dia terus jadi saluran-saluran berkat yang luar biasa, menjadi seorang pemberi, suka memberi, dan dia memberi yang baik. Itu tanda anak Tuhan yang diberkati, tidak hanya jasmani tapi rohani. Yang terakhir Bapak Ibu, melalui pergumulan atau masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita pasti melihat wajah Allah. Kita akan melihat dan bertemu hadirat Tuhan. Ayat 30, ayat yang terakhir dari Kejadian 32, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sudah percaya firman Tuhan? Dikatakan bahwa ketika kita bergumul, tetap melekat sama Tuhan, kita akan mengalami Peniel dalam hidup kita. Kita akan melihat wajah Allah. Kita akan melihat dan merasakan hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Harga yang harus kita bayar adalah, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Aku tidak akan melepaskan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Mari terus kita pegang Tuhan. Kita terus melekat kepadanya sampai kita mengalami Peniel, mengalami wajah Allah itu. Setiap hari kita akan alami kasih-Nya. Amin Bapak Ibu. Setiap hari kita alami kuasa-Nya. Setiap hari kita mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Mari kita sama-sama akan nyanyikan sebuah pujian. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat mujizat. Jemaat bangkit berdiri, mari kita sama-sama datang menyembah kepada Tuhan. Biarkan firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus menghidupkan setiap kebenaran-Nya. Haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Kita percaya kita akan melihat wajah Allah di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Ketika kita tetap berpegang, berpaut, melekat hanya kepadanya, Dia akan nyatakan wajah-Nya kepadamu. Amin, Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
setiap hari, katakan bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, nyanyikan dengan iman. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, amin. Yesus, angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, mengucap syukur kepadanya. Dari segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama sembah Dia, haleluya. Rasakan hadirat-Nya, nikmati wajah Allah pagi hari ini, haleluya. Percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia mau beri kita fajar, itu akan terbit dalam hidup kita, haleluya. Surya kebenaran itu akan bersinar, terbit dalam hatimu, haleluya. Nikmati wajah-Nya, nikmati hadirat-Nya pagi hari ini, haleluya. Glory, haleluya. Nikmati Peniel, nikmati wajah Allah. Dia hadir, Dia berdiri tepat di depanmu, dan Dia akan menjawab setiap pergumulanmu pada pagi hari ini, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
menyanyikan ref ini satu kali lagi sambil mengangkat tangan, menyembah Dia, dan waktu selanjutnya kami kembalikan pada Gembala Sidang. Yesus. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Cinta Kau lebih dari sekalian, hanya Yesus, Yesus, Kau bagiku. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih karena kami sungguh meyakini ada pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi kami tidak menyerah. Kami kuat, bahkan kami menang lebih dari pemenang, karena Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Karena itu hari ini Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat memohon pertolongan-Mu, kami percaya Engkau sudah hadir, Engkau sudah ada di dalam hidup kami, dan Engkau terus akan menyertai kami. Setiap umat-umat-Mu dalam pergumulan, kami berdoa biarlah mereka terus menjadi umat yang melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengajar kami banyak hal melalui pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi hanya mengandalkan Engkau saja. Tuhan, tolong kami tidak menyerah, kami percaya kekuatan-Mu menolong kami melewati semua pergumulan-pergumulan kami. Bawa kami terus dekat kepadamu Tuhan, dan dapat menikmati kebenaran, terang sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Theophilus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, memberkati kehidupan dan pelayanannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir kami percaya, dan kami mau terima kemenangan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur karena kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan pemerintah negara kami. Berkati dari pimpinan, presiden sampai seluruh pemerintah di daerah. Berkat dari Tuhan menyertai mereka, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh tim-tim medis yang hari-hari ini berjuang untuk membantu orang-orang dalam pemulihan kesehatan. Engkau juga akan memberkati mereka, memberkati seluruh umat-umat-Mu untuk menjadi umat-umat yang menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Engkau akan memberkati mereka yang dengan sukacita mengasihi dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang belum dapat hadir dalam ibadah di gereja ini, dan mereka beribadah secara online. Tuhan tetap memberkati. Kami percaya hadirat-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu juga hadir di setiap rumah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat beribadah kembali bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera yang memenuhi hati kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur dan menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari damai sejahtera dari anaknya, di dalam persekutuan, di dalam kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ada menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan dengan iman, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu.